Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana fi hadhil lailah fi syahri Ramadan faj'alahu wasilatan linailir rahmah wal maghfirah wa idkum minan niran wa anzala fihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wonten sadalem para alim, para ustad, para kiai, segenap takmir Masjid Al-Furqon, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, adik-adik jamaah salat Isya, salat tarawih, dan insyaallah dilanjutkan salat witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani dan juga sehat rohani, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala lewat azan. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita mulai dari pertama kita puasa, hari kedua insyaallah ini sholat tarawih yang ketiga, mendapatkan naungan dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga dalam melaksanakan ibadah puasa kita betul-betul mendapatkan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-saumu li wa ana ajzi'u bih. Alhamdulillah, suasananya juga nyaman dan kita semua insyaallah sudah puasa Ramadan. Itu ada merupakan kenikmatan Allah yang sangat mulia dan yang sangat berharga yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih berikan kemampuan untuk wabalighna ramadhana, sesuai yang kita doa kemarin, barik lana fi rajaba wa sa'bana wabalighna ramadhana, sampaikan kami di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya tadi dihubungi sama Pak Ketua Takmir, Pak Ustadz, jenengan nanti di Masjid Al-Furqon. Tak delok surate itu judulnya memerangi hawa nafsu. Memang hawa nafsu itu kan tidak semua jelek. Ada papan umpan. Semua nafsu tidak jelek, tetapi ada juga nafsu-nafsu yang baik. Yang penting sesuai dengan aplikasinya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 14 ya. Ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
zuzzina linnasi hubbus sahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Di sini dikatakan zuzzina linnasi hubbus syahwat. Sebetulnya nafsu syahwat itu adalah hiasan. Kalau manusia tidak diberi nafsu, yaitu malah bukan manusia itu. Malaikat itu tidak diberi nafsu. Manusia diberi nafsu, diberi akal. Hewan diberi nafsu, tidak diberi akal. Maka manusia itu tidak lepas dari sifat malaikat. Nak pas metu baiknya yang luwi malaikat. Seperti pas puasa ini di hadapan Allah, Masya Allah, lebih hebat, lebih mulia daripada malaikat. Tetapi kita ada sifat binatangiyah, bal an'am, sifat-sifat yang dimiliki oleh hewan. Sehingga kalau kita mungkin pas muncul nafsu kita, syahwat kita tidak terkendali, ya yang muncul itu ya sifat hewaniyahnya itu. Maka dari itu kita diberi Allah yaitu akal, bisa untuk mengendalikan nafsu kita. Sifat hewaniyahnya kita kendalikan sehingga kita masih bisa melekat sifat-sifat malaikat yang telah diberikan kepada kita, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tidak bisa nesunan, Pak. Kalau kita kadang-kadang Masya Allah, manusia itu ya kadang nesu, kadang tertawa, kadang marah. Itu namanya sifat manusia. Tetapi bisa dikendalikan dengan ketakwaan kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan sifat kita yang tidak baik, tetapi bisa dihancurkan wa taqwaha dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Apalagi kalau kita itu di bulan puasa ini, kalau siang puasa, kalau malam sholat, tadarus. Yang penting kita tingkatkan. Kalau tidak bisa meningkatkan amaliyah kita, minimal jangan berbuat yang tidak baik. Minimal jangan berbuat yang tidak baik. Syukur bisa ditingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu memang harus berjuang, Pak. Harus melawan hawa nafsu. Di sini dikatakan tadi hubbus syahwat minan nisa. Yang punya nafsu perempuan siapa? Ya kita-kita ini. Dan perempuan juga punya nafsu kepada seorang lelaki. Wal banin, anak-anak itu Masya Allah, itu kenikmatan Allah, Pak. Kalau masih kecil menyenangkan, tetapi kalau sudah menginjak dewasa kadang-kadang juga berani sama orang tuanya karena dia punya akal. Masa transisi, insya Allah kalau dikendalikan dengan ketakwaannya, wa taqwaha, anak itu pun juga akan menjadi anak-anak yang soleh. Tapi kalau kebablasan, insya Allah menjadi anak yang toleh, artinya anak yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada kedua orang tuanya. Harus berjuang.
Maka di dalam syair Arab itu dikatakan waladatka ummuka yabna adama baqiya wan nasu khawlaka yadhakuna sururo fajhad li nafsika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dohikam masruro. Mesti arti-arti ini mesti. Waladatka ummuka, ibumu telah melahirkanmu. Ya bena Adam, hei anak-anak Adam. Kita termasuk anak Adam. Waladatka ummuka ya bena Adam. Bakia, bayi baru saat lahir itu dia menangis, Bapak dan Ibu sekalian. Bakia, dia merasa sedih karena dunia itu memang serba ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Warnasu haulaka yadhakuna surura, tetapi orang yang ada di sekeliling kita, manusia yang ada di sebelah kita, yadhakuna surura, semua dia akan bahagia, bapaknya senang, ibunya senang, adiknya, kakaknya, saudaranya, tetangganya, semua senang bayinya sudah lahir. Yadhakuna surura. Maka dari itu faj'al li nafsik atau fajhad li nafsik. Kita disuruh untuk memperjuangkan diri, membela li nafsik antakuna idza bakau fi yaumi mautika dohikam masuro. Kalau kita lahir bisa menyenangkan kepada lingkungan yang ada di sekeliling kita, maka ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala harus sebaliknya. Yadhakuna, dia bisa menangis. Kedatangan kita membuat orang senang. Ketika kita pergi dipanggil oleh Allah, harus bisa untuk membuat sedih kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita atau saudara-saudara kita. Kalau kita datang bisa menyenangkan, kita dipanggil oleh Allah justru banyak orang yang senang, itu namanya manusia yang tidak ada fungsi dan gunanya. Mudah-mudahan fajhad li nafsik ini adalah untuk menjadi landasan kita, semangat kita, support kita. Hidup ini adalah perjuangan, ibadah juga perjuangan, amal juga perjuangan, zakat, infak itu harus perjuangan Bapak dan Ibu sekalian. Orang yang tidak pernah zakat, tidak pernah infak itu berat, maka harus dilatih dari sedikit demi sedikit. Insya Allah itu namanya jihad. Ini adalah memerangi, dipaksa dengan saat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan ketika kita ada kotak yang bergilir di depan kita itu kita tidak salah ambil, ya. Mungkin sudah disiapkan di kantong kita 500.000, 200.000, 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, bahkan mungkin ada yang 2.000. Kira-kira Bapak Ibu milih yang dimasukkan di kotak berapa? 20.000, lumayan. 10.000, 5.000. Apa yang paling kecil? Oh, ini jalan surga loh ya. Juzzina linnas hubbus syahwat. Itu tadi kita diperintah untuk melatih diri, jihad, memerangi hawa nafsu. Lawang bondo teh nglumpuke bertahun-tahun malah kon ngetokno. Ini kalau tidak dilatih, masya Allah. Di sini katakan wal haras wal an'am, ada harta tanah yang luas, ada
hewan-hewan ternak kita, semua itu kita pelihara, kita rawat supaya bisa meningkat, bisa tambah, malah suruh untuk zakat, suruh untuk infak. Ini apa tidak perjuangan? Ini adalah perjuangan. Tetapi insya Allah kalau kita latih sedikit, lama-lama kita banyak, insya Allah juga tidak merasa beban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Mudah-mudahan amalah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum innaka ala kulli syai'in qadir. Aku qouli hadza fastaghfirullahal azim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.